Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman. Saya mahasiswa di UPJ Palembang. Saya di sini akan melakukan tugas praktek 1 mengenai teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman padi. Sehubung itu, kalau di sini rata-rata semuanya belum bersawah, lagi mulai tahap pembajakan. Jadi kita langsung tanya aja ke seorang petani untuk mengenai teknik penanamannya sama teknik pemeliharaan. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gini, Pak, saya mau minta waktunya sebentar. Saya minta izin. Saya dari mahasiswa UPJ Palembang ingin mewawancari Bapak tentang teknik penanaman Bapak mengenai tanaman padi ini sama teknik perawatan, Pak. Dari pertama gimana tuh, Pak? Dari pertama saya pengolahan lahan dulu sebenarnya. Pengolahan lahan. Ya. Pakai ini Bapak mengolah lahan ini kemarin pakai apa, Pak? Ini saya menggunakan lahan ini pakai jonder. Jonder TR4. Ya. Selain jonder itu pakai apa lagi, Pak? Ada juga yang menggunakan traktor. Pakai traktor. Pakai traktor bisa, Pak? Bisa. Untuk biaya sendiri itu gimana, Pak? Terus biaya penjonderan. Kalau penjonderan dari jonder itu dari Menggelebek sampai Menggaru itu sekitar 1.200.000. Sudah 200. Sudah jadi lahan. Kalau traktor juga seperti itulah. Kalau untuk itunya sendiri, Pak, apa? Teknik penanamannya gimana, Pak? Bapak pakai cara apa? Kalau di sini kebanyakan petani menggunakan teknik penaburan. Oh, ditabur, Pak? Ya. Oh, berarti disebar kayak gitu ya, Pak? Iya. Itu lebih efisien, Pak, Lebih cepat dan lebih daripada ditanam kayak gitu, Pak? Iya, kalau ditanam kan butuh biaya besar. Pengolahan lambat, penanaman juga lambat, jadi kan lebih penaburan, biaya kecil tapi cepat. Kalau sehetar gini, Pak, butuh bibit berapa itu, Pak? Kalau hektar sih butuh bibit sekitar sekarung. Sekarung. Ya. Sekarung padi itu, Pak? Iya. Kira-kira berapa kilo itu? Itu kira-kira 60 kiloan. Setelah ditabur itu diapain lagi tuh, Pak? Kalau setelah ditabur kita biarkan kita seminggu sudah ada tumbuh seperti tumbuh tunas. Iya. Baru kita lihat rumput, kalau sekitar misalnya banyak rumputnya kita semprot. Kalau tidak kita biarkan, kalau ada yang gopong-gopong disulam-sulami. Oh. Kalau untuk pemupukannya sendiri tuh, Pak, Bapak biasanya pakai berapa fase, Pak? Saya biasa memakai pemupukan 2 kali pemupukan. Oh, untuk pemupukan pertama itu di usia berapa? Kalau pemupukan pertama itu di usia 21 hari. 21 hari. Kalau pemupukan kedua? Di usia di atas 40 harian. 40 harian. Ya. Kalau untuk penyemprotan hama kayak hama dulu, Pak, ya, kayak Ya. penyakit itu gimana, Pak, penyemprotan? Saya menggunakan racun. Penyemprotannya dilakukan kalau misalnya wereng dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Kalau kayak hama-hama yang lain kayak ulat itu sering terjadi nggak, Pak? Sering terjadi di sini, seperti orang sangit ada juga. Kalau untuk kayak kena ulat itu kisaran umur berapa biasa rata-rata kalau padi itu? Kelihatan itu misalnya umur 15 hari bisa terjadi kena ulat. Di umur 40 hari, di umur 2 bulan bisa juga kena ulat. Kita lihat kondisi tanaman. Kalau Bapak sendiri itu cara ngatasinya itu pakai apa, Pak? Saya biasa menggunakan ulat itu kalau saya bahan organiknya biasanya menggunakan jeruk nipis itu kalau saya sebenarnya. Bapak sering pakai organik nggak sih, Bapak ini? Sering. Kalau kimianya saya menggunakan racun apa ya? Lupa pula saya. Kalau ulat itu pakai Saya lupa juga ada nama racunnya untuk ulat itu. spontan bisa kayaknya, Pak. Nah, kayak sudah paham kalau spontan. Saya bukan spontan, saya menggunakan biasanya. Saya seperti
lupa saya. Kalau untuk penyemprotan gulmanya sendiri Pak, itu biasanya Bapak di usia berapa itu padinya? Tadi ya di usia bisa seminggu saya sudah melakukan penyemprotan. Tapi kalau gulmanya cepat seminggu cepat sudah besar. Itu gulma. berapa kali penyemprotan Pak? Kalau saya melakukan penyemprotan 2 kali. Itu pakai fungisida herbisida apa itu? Saya biasa menggunakan herbisida kayak Basagram, Basagram dan Indomin. Oh. Kalau biasanya Bapak menanam padi itu jenis apa Pak? Varietas apa Pak? Saya biasa menggunakan varietas MR. Ada MR, iya MR. Tapi kayak lihat dari kondisi lahan ini saya menggunakan P6 kayaknya tahun ini. Vietnam. Karena kering lahannya. Kenapa Bapak milih Vietnam itu? Karena lahannya kering dan tinggi. Karena P6 sangat senang dataran yang agak tinggi dan kering. Biasanya rata-rata Bapak itu sekali panen itu dapat berapa Pak? Kalau rata-rata saya biasa panen itu 4,5 ton. Sekali panen? Iya, Banyak juga ya Pak? iya dalam 1 hektar itu. Ya kalau gitu saya mau pamit Pak. Terima kasih ya Pak udah ngeluangin waktunya untuk saya wawancarai. Saya mohon maaf kalau ada kata saya yang kurang enak sama Bapak. Maaf ya Pak. Ya. Oke teman-teman, kita sudah lakukan wawancara ke seorang petani langsung.